Halo guys, kembali bersama saya. Di video kali ini ada yang khusus. Saya kepingin diskusi dengan AI lewat chat GPT. Kita akan cari tahu sebenarnya apa pandangan AI atau chat GPT tentang sosok Gibran Rakabuming Raka. Di mana kita tahu Mas Gibran ini selalu menjadi sorotan bagi publik. Karena beliau tidak hanya karena sebagai wakil presiden, tapi memang posisinya yang begitu muda jadi wakil presiden, tapi juga sekaligus kontroversial. Nah, kita akan bahas lebih jauh bersama ChatGPT ya. Jadi saya menggunakan laptop, saya akan bertanya ke ChatGPT-nya, apa pandangan dia tentang sosok Mas Gibran. Sebelumnya saya mau bikin screen dulu, screen share ya. Kita akan bikin screen share agar supaya nanti rekamannya bagus. Kita akan cari tahu sama ChatGPT. Kira-kira apa sih pandangan dia tentang Mas Gibran? Oke ya. ChatGPT ya, chatgpt.com. Oke. Kita akan daftar lewat Google. Kita gunakan akun. Lanjutkan. Kita akan diskusi ya guys. Jadi diskusi kita ini tentang Mas Gibran dalam pandangannya AI. Oke, terus Bang Bill, terus Oke, kita sudah ada di ruangannya ChatGPT. Nah, untuk berdiskusi kita akan gunakan suara. Kita pilih suaranya siapa ini? Senang bertemu denganmu. Aku tidak sabar untuk membantumu menyelesaikan pekerjaan. Oke. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Hello ChatGPT. Saya kasih mic dia ya. Tolong. Claro. Halo, ya. Boleh kita diskusi? Tentu saja. Apa yang ingin kamu diskusikan? Oke. Boleh nggak bantu saya jelaskan menurut ChatGPT siapa sosok Gibran Rakabuming Raka? Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Presiden Indonesia Joko Widodo. Dia terjunó que dunia política y ahora actualmente como alcalde de Solo. ¿Quieres saber algo más respecto? Hai, bagaimana kabar Anda? Jangan ragu untuk menanyakan apa saja yang ada di pikiran Anda. Saya siap membantu. Halo ChatGPT, menurutmu Gibran Rakabuming Raka itu apakah seseorang yang hebat? Gibran Rakabuming Raka adalah anak sulung Presiden Joko Widodo dan saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Surakarta. Pendapat mengenai seseorang bisa bervariasi tergantung pada pandangan dan pengalaman masing-masing orang. Apa Anda punya pendapat tertentu tentang beliau? Nah, ini perlu update nih. Bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi wali kota Surakarta. Bukan wakil wali kota ya, lalu dia wali kota. Terus sekarang udah jadi wakil presiden. Itu harus update dong. Terima kasih atas informasinya. Gibran Rakabuming Raka memang sekarang menjadi wakil presiden. Ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran barunya ini? Oke, dia bagus. Cuma sekarang kan dia ini sering dihajar sama kelompok penyinyir. Dia disebut sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Menurutmu apakah Gibran pemilik akun Fufu Fafa? Spekulasi semacam itu memang sering muncul dalam dunia politik. Namun tanpa bukti konkret, sulit untuk menyimpulkan siapa pemilik akun tertentu. Menurut Anda, apakah penting untuk mengetahui hal tersebut? Nah, dia aja bilang apakah penting untuk mengetahui hal tersebut. Soalnya begini, ada tuh kayak Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun, selalu
ngoceh tentang akun Fufu Fafa. Mereka sepertinya tidak mau bicara soal yang lebih membangkitkan Indonesia ke depan gitu. Tidak mengkritik Mas Gibran dari kebijakan-kebijakannya. Selalu soal akun Fufu Fafa. Fenomena ini menurutmu gimana sih? Fenomena ini mungkin mencerminkan fokus perhatian sebagian orang terhadap hal-hal sensasional atau kontroversial. Kritik terhadap kebijakan memang penting untuk kemajuan, tetapi opini dan minat orang bisa beragam. Apa Anda merasa isu seperti ini menghambat pembahasan isu-isu yang lebih penting? Ya, sebenarnya bukan soal menghambat atau tidak. Tapi intinya kami ini sebagai netizen, sebagai masyarakat itu kadang-kadang bosan dengan tokoh-tokoh yang hanya mengkritik bukan dalam konteks kebijakan, tapi mengkritik ke persoalan personal. Apalagi Anda sendiri kan tahu bahwa ternyata akun Fufu Fafa tidak bisa diklaim itu miliknya Gibran kan? Menurutmu? Memang benar, kritik yang konstruktif lebih bermanfaat untuk kemajuan bersama. Fokus pada kebijakan dan isu-isu penting dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mengkritik hal-hal personal memang sering kurang membawa manfaat. Apa Anda berharap diskusi publik bisa lebih berfokus pada solusi dan pembangunan? Iya, kritik itu tetap harus gitu. Cuma kan yang penting tidak di wilayah personal. Sekarang aku mau nanya, menurutmu Gibran ini cocok nggak jadi presiden ke depan? Pertanyaan tentang kecocokan seseorang menjadi presiden tentu bergantung pada pandangan dan harapan masing-masing individu. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti pengalaman, visi, dan kapabilitas. Bagaimana pendapat Anda? Oke, nah sekarang soal Gibran gimana? Saat ini, Gibran Rakabuming Raka telah menjabat sebagai wakil presiden. Seperti halnya para pemimpin lain, kinerja dan kontribusi beliau akan dilihat dari berbagai perspektif. Menurut Anda, apa yang menjadi harapan Anda terhadap beliau? Ya, aku sih berharap beliau baik-baik saja. Berharap juga beliau jadi presiden kalau perlu. Kamu setuju nggak dia jadi presiden? Sebagai AI, saya tidak memiliki preferensi atau pendapat pribadi. Namun, penting bagi setiap pemimpin untuk memiliki kapabilitas dan visi yang jelas untuk memimpin negara. Apapun pilihannya, semoga membawa kebaikan bagi masyarakat. Apa yang Anda harapkan dari pemimpin masa depan? Oke, untuk menilai itu kita lihat deh waktu Gibran jadi wali kota di Solo, di Surakarta. Menurutmu apakah dia kategorinya sukses? Menilai kesuksesan seorang pemimpin bisa beragam, tergantung pada sudut pandang dan prioritas masyarakat. Ada yang menilai dari program pembangunan, peningkatan kesejahteraan, atau pelayanan publik. Menurut Anda, apa hal positif yang dilakukan Gibran selama menjadi wali kota? Iya, kota Solo yang tadinya tidak hebat jadi hebat. Itu aja sih menurutku kehadirannya Gibran. Nah sekarang begini deh, kita kembali ke soal akun Fufu Fafa. Lo nggak bisa deteksi nggak bahwa akun Fufu Fafa sebenarnya milik siapa sih? Saya tidak bisa mendeteksi atau mengidentifikasi pemilik akun secara spesifik. Fokus pada hal-hal yang lebih substansial mungkin lebih bermanfaat. Apa pendapat Anda? Ya, aku setuju kalau ini. Berarti Anda setuju dong untuk mengingatkan Roy Suryo dan teman-teman agar fokus dengan hal-hal yang substansi aja daripada sibuk mikirin masalah akun Fufu Fafa tadi. Menurut Anda gimana? Setiap orang berhak memiliki pendapat dan fokus pada isu yang mereka anggap penting. Namun mendorong diskusi yang substansial dan konstruktif tentu dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Apa menurut Anda hal-hal substansial yang perlu didiskusikan? Ya, salah satunya adalah laporan kepada Mas Wapres ya. Artinya Mas Gibran kan ketika dia buat program tentang lapor Mas Wapres, yaitu semacam kegiatan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk melapor, mengadu. Nah, tapi ini juga kegiatan yang banyak dikritik. Menurut Anda apakah pengaduan langsung dari rakyat kepada Mas Wapres itu bagus atau tidak? Pengaduan langsung dari rakyat kepada wakil presiden bisa menjadi sarana untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Tentu saja, program semacam ini perlu dikelola dengan baik agar efektif. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi langkah positif. Apa Anda setuju dengan adanya program seperti ini? Aku setuju. Nah,
Bagaimana pendapat Anda dengan orang yang tidak setuju? Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. Penting untuk tetap terbuka dan mendengarkan pandangan yang berbeda. Dengan diskusi yang konstruktif, kita bisa mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Bagaimana menurut Anda? Oke. Terakhir aku mau nanya, Jokowi bagus di Gerindra atau di Golkar? Pilihan partai politik bagi seseorang adalah hak individu. Setiap partai memiliki visi dan misi yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dan tindakan seseorang dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Ya, itu jawaban normatif. Tapi cenderungnya Jokowi bagusnya kemana nih ya? Ke Golkar atau ke Gerindra? Sebagai AI, saya tidak memiliki preferensi politik. Setiap individu atau pemimpin memiliki pertimbangan pribadi dalam memilih partai politik. Yang terpenting adalah kontribusi mereka untuk kemajuan bangsa. Apa pandangan Anda mengenai hal ini? Oke dah kalau begitu. Hubungannya Prabowo sama Jokowi baik-baik saja atau mereka ada konflik? Informasi tentang hubungan pribadi antara tokoh politik biasanya bisa dilihat dari pernyataan resmi dan interaksi mereka di media. Hubungan baik atau konflik bisa terjadi di dunia politik, tergantung situasi dan dinamika yang ada. Apa pandangan Anda mengenai kerjasama antar pemimpin? Kalau aku lihat Jokowi dan Prabowo semakin mesra dan kelompok penyinyir semakin stres. Yang jelas, kita berharap Indonesia baik-baik saja ke depan tanpa lagi ada kelompok-kelompok yang tukang marah, tukang nyinyir, yang nggak berhenti-berhenti menyinyir kepada pemerintahan yang ada. Menurut lo, apakah Jokowi masuk di jajaran pemerintahan atau diberikan posisi oleh Pak Prabowo atau beliau nggak perlu jadi apa-apa? Saat ini, Jokowi menjabat sebagai presiden. Setelah masa jabatannya berakhir, keputusan mengenai peran beliau selanjutnya tentu menjadi hak pribadi beliau. Yang terpenting, kita semua berharap untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Apa harapan Anda untuk masa depan? Nah, ini lo nggak update nih. Ini yang namanya Jokowi udah selesai jadi presiden. Tanggal 20 Oktober kemarin, Prabowo udah dilantik sebagai presiden. Jadi Pak Jokowi bukan lagi sebagai presiden. Nah, sekarang yang kami harapkan Pak Jokowi, beliau tetap bersama dengan Pak Prabowo. Dan kan beliau sekarang udah dipecat sama PDIP gitu. Nah, karena udah dipecat, aku mau nanya sama lo tadi, dia bagusnya ke Gerindra atau ke Prabowo apa ke Golkar? Kalau dengan Gerindra berarti ketemu dengan Pak Prabowo. Kalau ke Golkar ketemu sama Bahlil. Tapi lo udah jawaban kayak gitu. Oke? Bingung ya jawab. Terima kasih atas informasinya. Situasi politik memang selalu dinamis. Yang terpenting, semoga semua pihak dapat bekerja sama demi kebaikan bangsa. Apa harapan Anda untuk masa depan Indonesia? Ya, harapan saya semoga saya jadi presiden. Oke? Itu harapan yang besar dan positif. Semoga Anda selalu termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Ada langkah konkret yang ingin Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Ya, pertama saya akan menjadi aktivis partai yang serius. Saya akan ke ibu kota dan saya akan berkenalan dengan Pak Prabowo, berkenalan dengan Jokowi, berkenalan dengan Gibran, berkenalan dengan tokoh-tokoh nasional. Dan kemudian saya mempopulerkan diri, saya menciptakan brand, dan saya pertegas kepada pemimpin yang hari ini sedang bertanggung jawab mengelola negara. Saya mau bilang, berikan estafet itu kepada saya. Siapa tahu Mas Gibran jadi presiden, saya wakil presidennya. Setelah itu bergantian nanti berikut. Saya jadi presiden, saya suruh Kaisang jadi wakil presidennya. Boleh begitu? Itu rencana yang ambisius dan inspiratif. Yes. Memiliki visi dan tujuan yang jelas adalah langkah awal yang baik. Semoga Anda bisa terus termotivasi dan berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa. Apa langkah pertama yang ingin Anda lakukan untuk memulai perjalanan tersebut? Ya, langkah pertama saya adalah cari duit sebanyak-banyaknya. Karena politik di Indonesia, jadi nyalek atau jadi bupati, jadi gubernur, jadi apa saja, apalagi jadi presiden, itu duit. Menurutmu, kenapa sih duit selalu jadi ukuran untuk pemilu? Orang kalau nggak punya duit, apalagi yang nggak bikin serangan fajar, itu pasti kalah itu. Walaupun ada juga yang menang tanpa serangan fajar.
Walaupun ada juga yang membuat serangan fajar tapi nggak menang. Menurutmu gimana sih? Duit seringkali dianggap penting dalam politik karena biaya kampanye dan kegiatan politik lainnya memerlukan sumber daya. Namun, selain dukungan finansial, kredibilitas, integritas, dan visi seorang kandidat juga sangat penting bagi pemilih. Apa Anda setuju dengan pandangan ini? Oke, saya setuju. Integritas, pandangan visi, dan juga kapabilitas itu penting. Saya tinggal cari duit dulu. Oke, boleh ada saran dapatin duit untuk agenda politik jangka panjang, bagaimana caranya dapatin duit itu? Membangun jaringan relasi, berinvestasi, atau mengembangkan usaha bisa menjadi beberapa cara untuk mengumpulkan dana. Tentunya tetap menjaga integritas dan transparansi sangatlah penting. Apa Anda sudah memiliki rencana spesifik? Oke, kalau cuma jadi YouTuber bisa nggak? Menjadi YouTuber bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan, terutama jika konten yang Anda buat menarik dan memiliki banyak penonton. Ini bisa menjadi langkah awal yang menarik. Apa jenis konten yang ingin Anda buat? Ya, salah satunya podcast kita berdua ini. Ini kan podcast aku mau share nanti di YouTube gue ya. Boleh ya? Supaya aku mau bilang ke teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya punya diskusi politik bersama ChatGPT. Makasih ya. Itu ide yang keren. Semoga konten podcast Anda bisa menginspirasi banyak orang. Jangan lupa untuk konsisten dan terus berbagi ide-ide menarik. Semoga sukses dengan channel YouTube-nya. Oke, thank you. Jangan lupa, lo juga like, comment, and subscribe di saya punya YouTube, Taufik Bilfaki, Bang Bil, oke? Tentu, semoga channel Anda sukses dan mendapatkan banyak penggemar. Selamat berkarya dan berbagi inspirasi. Dadah, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Kita akhiri, guys. Menurut kalian gimana? Oke, jadi pembahasannya dari soal Gibran sampai dengan agenda saya menjadi presiden. Nah, sekarang kita sudah punya AI, dan AI kita tadi menjawab tentang bagaimana sosok Gibran, bagaimana juga dengan perkembangan politik di Indonesia, termasuk juga berkaitan dengan Pak Prabowo dan Jokowi. Guys, Anda yang menilai. Saya Bang Bil, Offside. Jangan lupa like, comment, and subscribe.